Pernahkah kamu bertanya, bagaimana jika perubahan terbesar dalam hidupmu tidak datang dari keputusan besar, bukan dari kerja keras, melainkan dari sesuatu yang kamu lakukan ribuan kali tanpa sadar? Bernapas, masuk, keluar, lalu ulangi. Sekarang bayangkan ini, bagaimana jika 111 tarikan napas, hanya itu mampu mengubah cara otakmu bekerja. Bukan secara metaforis, bukan sekedar sugesti, tapi secara biologis, secara nyata. Tarik napas perlahan dan dengarkan. Kita hidup di dunia yang terlalu bising untuk mendengar diri sendiri. Pikiran berlari lebih cepat dari tubuh. Emosi bereaksi sebelum kita sempat memilih. Dan otak kita terus berada dalam mode siaga, seolah bahaya selalu menyintai. Padahal kebanyakan dari kita tidak sedang dikejar harimau. Kita dikejar oleh pikiran kita sendiri. Neuroscience menyebut kondisi ini sebagai dominasi sistem simpatik, mode bertahan hidup, fight or flight. Jantung berdetak lebih cepat, napas menjadi dangkal, otak melepaskan hormon stres, bahkan saat kita hanya duduk diam. Dan inilah bagian yang jarang disadari. Otak tidak membedakan ancaman nyata dan ancaman pikiran. Tagihan, trauma lama, rasa takut gagal. Semua diproses seolah itu bahaya fisik. Sekarang pikirkan ini. Jika stres bisa mengubah struktur otak, bukankah ketenangan juga bisa melakukannya? Jawabannya, iya. Dan napas adalah pintunya. Setiap tarikan napas adalah sinyal. Bukan hanya untuk paru-paru, tetapi untuk otak, untuk sistem saraf, untuk seluruh jaringan kehidupan di dalam tubuhmu. Saat kamu bernapas cepat dan dangkal, otak menerima pesan, "Aku tidak aman." Saat kamu bernapas pelan dan dalam, pesannya berubah, "Aku aman sekarang." Ini bukan keyakinan spiritual semata. Ini adalah bahasa biologi. Saraf-vagus, mungkin kamu pernah mendengarnya, adalah jalur komunikasi utama antara napas dan otak. Ia seperti kabel data yang menghubungkan tubuh dan kesadaran. Setiap embusan napas panjang mengaktifkan sistem parasimpatik, mode pemulihan, mode penyembuhan, mode belajar. Dan disinilah angka 111 menjadi menarik. Bukan karena mistiknya saja, tetapi karena repetisi. Otak belajar melalui pengulangan. Sinapsis menguat bukan karena satu momen besar, melainkan karena sinyal kecil yang diulang berkali-kali. 1 tarikan napas menenangkan. 10 membuat tubuh mulai percaya. 50 mulai membentuk pola. Dan 111 cukup untuk menggeser keadaan dasar otakmu. Penelitian tentang neuroplastisitas menunjukkan bahwa perubahan kecil yang konsisten lebih kuat daripada ledakan motivasi sesaat. Kamu tidak sedang memaksa otak berubah. Kamu sedang mengajarinya bahasa baru. Coba rasakan perbedaannya sekarang. Tarik napas sedikit lebih dalam dari biasanya. Tahan sejenak, lepaskan perlahan. Perhatikan, pikiran tidak langsung diam, tapi jaraknya mulai tercipta. Di ruang kecil itu, kesadaran muncul. Carl Jung pernah mengatakan bahwa sampai kamu membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengendalikan hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Napas adalah cara paling langsung untuk menyentuh alam bawah sadar tanpa perlawanan, tanpa debat, tanpa analisis berlebihan, karena tubuh tidak bisa berbohong. Dan napas adalah suara tubuh. Ketika kamu melakukan 111 tarikan napas dengan kesadaran, yang berubah bukan hanya ritme napasmu. Amigdala, pusat ketakutan,
mulai menurunkan aktivitasnya. Prefrontal cortex, pusat kejernihan dan pengambilan keputusan, mendapat ruang untuk bekerja kembali. Kamu tidak menjadi orang lain. Kamu kembali menjadi dirimu sebelum pikiran mengambil alih segalanya. Alan Watts pernah mengingatkan bahwa kita sering salah mengira pikiran sebagai diri kita. Padahal pikiran hanyalah alat, seperti pisau. Berguna, tapi berbahaya jika terus digenggam. Napas adalah cara meletakkan pisau itu sejenak. Bukan untuk melarikan diri dari hidup, tetapi untuk masuk ke dalamnya dengan lebih utuh. Dan di titik ini, sesuatu yang halus terjadi. Kamu mulai menyadari bahwa ketenangan bukan tujuan di masa depan. Ia adalah kondisi alami yang tertutup oleh kebisingan internal. Eckhart Tolle menyebutnya kehadiran. Momen sekarang. Bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman langsung. 111 tarikan napas bukan ritual magis. Ia adalah jembatan. Dari reaksi ke respons. Dari kekacauan ke kejernihan. Dari hidup otomatis ke hidup sadar. Bayangkan jika setiap hari kamu memberi otakmu 111 sinyal keselamatan. Bukan lewat afirmasi keras. Bukan lewat paksaan positif. Tetapi lewat bahasa yang ia pahami sejak lahir. Napas. Perlahan, cara otakmu memetakan dunia berubah. Masalah tidak lagi terasa sebagai ancaman eksistensial. Emosi datang dan pergi tanpa menenggelamkanmu. Dan di tengah ketidakpastian hidup, ada satu tempat yang selalu bisa kamu pulangi. Tarikan napas berikutnya. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu menyadari sesuatu yang sederhana tapi dalam. Bahwa kekuatan terbesar bukan mengendalikan dunia di luar sana, melainkan mengatur keadaan di dalam dirimu. Bukan dengan melawan pikiran, tetapi dengan mendengarkan napas. Ada satu ilusi yang selama ini kita pelihara tanpa sadar, bahwa perubahan harus terasa dramatis, bahwa pencerahan harus datang seperti kilat di langit malam. Padahal, otak tidak berubah lewat kejutan. Ia berubah lewat keakraban. Keakraban dengan rasa aman. Keakraban dengan ritme yang pelan. Keakraban dengan kehadiran. Saat kamu mencapai napas ke-40, sesuatu mulai melunak di dalam. Bukan pikiran yang hilang, tetapi ketegangannya. Tubuh mulai menurunkan penjagaan. Bahumu turun sedikit. Rahangmu mengendur. Detak jantung tidak lagi berlomba dengan waktu. Neuroscience menyebut ini sebagai coherence, sinkronisasi antara jantung, napas, dan otak. Saat sinyal-sinyal di dalam tubuh tidak lagi saling bertabrakan. Di kondisi ini, gelombang otak perlahan bergeser dari beta yang sibuk dan tegang menuju alfa yang reflektif, dan kadang theta. Gelombang yang sama yang muncul saat kita bermimpi, saat imajinasi hidup, saat intuisi berbicara lebih lantang daripada logika. Inilah sebabnya banyak orang mendapatkan ide terbaik bukan saat berpikir keras, tetapi saat berjalan santai, mandi, atau bernapas dalam keheningan. Otak kreatif bukan otak yang dipaksa. Ia adalah otak yang diberi ruang. Di napas ke-70, kamu mungkin mulai menyadari sesuatu yang aneh. Masalah yang tadi terasa besar tidak benar-benar hilang, tapi jaraknya berubah. Ia tidak lagi menempel di wajahmu. Ia berada sedikit lebih jauh. Cukup jauh untuk dilihat tanpa panik. Inilah perbedaan antara reaksi dan kesadaran. Reaksi menyatu dengan masalah. Kesadaran mengamati. Dan pengamatan inilah yang mengubah segalanya. Dalam filsafat timur,
Ini disebut sebagai saksi. Dalam psikologi modern, ini dikenal sebagai meta-awareness. Kemampuan untuk menyadari bahwa kamu sedang berpikir, bukan tenggelam di dalam pikiran itu sendiri. 111 tarikan napas bukan tentang membuat pikiran kosong. Itu mitos. Bahkan biksu pun berpikir, yang berubah adalah relasi. Pikiran tidak lagi menjadi penguasa tunggal. Ia menjadi salah satu suara di dalam ruang yang lebih luas. Dan disinilah titik yang jarang dibicarakan. Ketika keadaan internalmu berubah, cara otak menafsirkan realitas ikut berubah. Bukan karena dunia berbeda, tetapi karena filter persepsimu bergeser. Dalam fisika kuantum, para ilmuwan seperti Heisenberg dan Bohr menemukan bahwa pengamat tidak pernah benar-benar terpisah dari yang diamati. Bukan berarti pikiran menciptakan realitas secara ajaib, tetapi kesadaran memengaruhi bagaimana realitas dialami. Otakmu adalah lensa. Napas adalah cara membersihkannya. Jika lensanya keruh oleh stres, dunia terlihat bermusuhan. Jika lensanya jernih, dunia terasa lebih bisa ditangani. Dan inilah mengapa praktik sederhana bisa terasa begitu transformatif. Bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tetapi karena kamu tidak lagi menghadapinya dengan sistem saraf yang terluka. Di napas ke-100, sesuatu mulai terasa sunyi. Bukan sunyi yang kosong, sunyi yang penuh. Seperti berhenti di tengah hutan setelah angin mereda. Kamu masih ada, dunia masih ada, tapi tidak ada yang mendesak. Di ruang ini, banyak orang menyadari satu hal yang mengejutkan, bahwa selama ini yang mereka cari di luar, keamanan, kendali, kepastian, ternyata bisa diakses dari dalam. Bukan selamanya. Bukan untuk melarikan diri, tetapi cukup untuk mengingat bahwa kamu bukan pikiranmu, bukan kecemasanmu, bukan cerita lama yang terus diulang otakmu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya. Lao Tzu menulis bahwa alam semesta bekerja tanpa paksaan. Air tidak berusaha mengalir, ia hanya mengikuti jalannya. Napas bekerja dengan cara yang sama. Ia tidak memaksa perubahan. Ia mengizinkannya. Dan ketika kamu mencapai napas ke-111, tidak ada kembang api. Tidak ada suara mistis. Tidak ada label spiritual. Yang ada hanyalah rasa pulang. Sejenak, kamu berhenti melawan pengalaman. Berhenti mengejar versi diri yang lain. Berhenti menganggap momen ini sebagai batu loncatan menuju masa depan. Kamu ada di sini, dan itu cukup. Mungkin besok hidup kembali ramai, pikiran kembali bising, emosi kembali naik turun, dan itu tidak apa-apa. Transformasi sejati bukan berarti hidup tanpa gelombang, melainkan tahu cara berenang saat gelombang datang. 111 tarikan napas adalah latihan mengingat bahwa di balik semua peran, target, dan ketakutan, ada satu hal yang selalu stabil: kehadiranmu sendiri. Dan setiap kali kamu lupa, napas berikutnya selalu menunggumu.